Halo, perkenalkan nama saya Serida Asi Tampu Bolon. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2020 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal Angkatan 3. Saya akan melaksanakan UKIN di SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Berikut ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru. Di sini tertulis nomor peserta PPG, NIM PPG, nomor identitas, dan data-data saya yang lain. Demikianlah perkenalan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian? Siang, kita memulai pembelajaran kita hari ini. Ibu minta ketua kelasnya memimpin doa dulu, Erian. Silahkan pimpin doa dulu, nak. Ya, baiklah, sebelum pelajaran siang ini kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih, Erian. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu ingin menunjukkan sebuah video sama kalian untuk membuat kalian semakin termotivasi, semakin semangat belajar. Setiap manusia lahir dengan sejuta potensi di dalam dirinya. Tapi semua itu baru bisa terrealisasi jika kamu meyakininya. Jangan biarkan orang lain menjadi penghalang jalan menuju kesuksesan. Pecundang selalu berkata, susah dan tidak bisa. Tapi pemenang akan berkata, walaupun susah, aku akan tetap melakukannya. Situasi yang kamu hadapi mungkin tidak mudah, tapi yang terpenting adalah komitmen untuk tetap tekun meraihnya. Karena hidup hanya sekali, dan tantangan akan selalu menghampiri. Ubah setiap kesulitan menjadi peluang, pantaskan dirimu menjadi seorang pemenang. Jangan lupa untuk sertakan Tuhan. Bukan hanya untuk mencari jawaban di dalam kesulitan, tapi sertakan Tuhan karena Dialah jawaban untuk setiap kesulitan. Kedengaran ya, nak ya? Ya, Bu. Oke, kedengaran. Oke, Ibu harap melalui video ini kalian itu semakin termotivasi, apalagi sudah mau mendekati ujian semester ganjil. Semakin bersemangatlah, jangan patah semangat. Ibu sudah kirim link absennya tadi. Silakan kalian melihat ya, ini sudah Ibu kirim. Ada link absennya. Nanti silakan diisi anakku ya. Oke. Ya, Bu. Untuk KD kita hari ini yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Untuk indikator yang pertama memahami pengertian kebutuhan. Yang kedua mengklasifikasikan macam-macam kebutuhan manusia. Yang ketiga, menganalisis pengertian alat pemuas kebutuhan. Kemudian yang keempat, membandingkan bermacam-macam alat pemuas kebutuhan. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui kombinasi teknik pembelajaran daring dan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mendeskripsikan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, serta menyajikan jenis-jenis kebutuhan manusia dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Oke, sebelum kita ke slide berikutnya, Ibu mau menanyakan dulu tentang materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Tentang? Saya, Bu. Ya, Ana? Sebuah tentang? daftar yang disusun berisi ukuran kebutuhan dengan tingkat kebutuhan seseorang. Ya, itu tentang skala prioritas ya, nak ya. Oke, benar ya. Ya, Bu. Jadi, skala prioritas itu adalah urutan kebutuhan dari yang terpenting hingga kebutuhan yang pembeliannya bisa ditunda. Jadi, untuk materi kita hari ini adalah tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Oke, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1 dan gambar 2. Ibu minta kalian menganalisis gambar berikut. Kira-kira ini gambar apa ya?
Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Silvi, silakan, Nak. Itu keduanya sama-sama gambar apel, yang satu warna merah, yang satu warna hitam. Ya, benar ya. Benar itu. Tapi belum pas dengan pokoknya, intinya. Ibu, Iya, silakan Budi. kalau apel gambar 1 itu bisa dimakan, Bu. Kalau apel yang gambar 2 tidak bisa dimakan, soalnya udah busuk. Ya, bisa juga. Ya, benar. Tapi belum kena ini, belum kena jawabannya. Ada lagi yang bisa, Nak? Saya, Bu. Iya, silakan Christopera. Sama-sama apel, Bu, tetapi gambar 1 apel yang bisa dikonsumsi. Apel yang gambar 2 tidak bisa karena hanya sebuah merek alat elektronik. Iya, benar. Oke, untuk melihat kejelasannya, Ibu tunjukkan slide berikutnya. Nah, dari sini kalian pasti sudah bisa nanti menjelaskan atau mengerti yang mana itu kebutuhan dan yang mana itu keinginan. Di sini ada seorang nenek sedang memegang buah apel. Nenek tersebut sedang di dalam perawatan ya. Jadi dia membutuhkan buah untuk kecukupan vitaminnya. Sementara yang sebelah kanan ini hanyalah sebuah merek, hanyalah sebuah keinginan yang nantinya bisa kita tunda pembeliannya. Ya. Nah, berikut ini adalah pengertiannya. Jadi kalau kebutuhan itu keinginan terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi menimbulkan dampak negatif. Sementara keinginan itu tidak harus dipenuhi karena tidak mengancam kelangsungan hidup. Oke ya. Mengerti sampai sini anaknya? Ngerti, Bu. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut. Jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Yaitu 1, kebutuhan primer. Ini adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan utama manusia. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh kebutuhan primer? Bella, Bu. Bella, ya silakan Bella. Kebutuhan primer tuh seperti makanan, pakaian, dan rumah, Bu. Bagus. Kemudian yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan pelengkap. Setelah kebutuhan primer tercukupi, maka kebutuhan sekunder menyusul. Contohnya itu seperti televisi, laptop, ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan yang bersifat mewah, ya. Contohnya seperti emas, perhiasan, kemudian baju-baju mahal gitu ya, rumah mewah, mobil mewah dan lain-lain. Nah, yang bagian B, jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang pertama, kebutuhan individu. Yang kedua, kebutuhan bersama atau kebutuhan umum. Kalau kebutuhan individu itu contohnya seperti orang bayi membutuhkan susu dan pampers. Gitu. Kemudian kalau kebutuhan bersama seperti jalan raya, tempat ibadah. Oke, sekarang coba perhatikan video yang akan Ibu putar berikut ini. Dari sini nanti kalian harus bisa membedakan yang mana itu kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Boom, shake, 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 boom. Come on. Aku cinta tapi terkekang. Maunya kamu aku itu cintamu. Mama papa tolong aku. Hempaskan cinta. Susah bergerak. Maju mundur maju. Tolong aku. Oke. Sekarang pertanyaan Ibu dari video tersebut adalah kira-kira artis ini menganggap pakaian-pakaian mewah, aksesoris yang dipakai dari ujung rambut ke ujung kaki itu termasuk kebutuhan apa dari segi intensitasnya? Siapa yang bisa jawab?
Saya, Bu. Iya, Ayu. Menurut saya itu kebutuhan tersier, Bu. Kenapa, Nak? Karena aksesoris dari rambut sampai kaki penyanyi itu pasti harganya mahal. Dan termasuk barang mewah yang perlu dipakai oleh artis tersebut. Iya, benar juga. Ada lagi pendapat yang lain, Nak? Saya, Bu. Oke, Rohatul. Kalau menurut saya, Bu, itu masuk kategori kebutuhan primer. Ya, Karena dia seorang artis menjadi tuntutan berbagian mewah, Bu. iya, benar sekali ya. Oke, iya pendapat si Rohatul benar ya. Jadi ini termasuk primer. Jadi tuntutan seorang artis itu harus harus mengekspos dirinya bertampilan mewah, bersikap mewah, ya. Otomatis dari ujung rambut ke ujung kaki pun barang-barangnya branded. Kalau dia nggak pakai baju bagus ketika bernyanyi ya, nggak ada dong ininya fansnya ya. Pasti lari semua para fansnya. Oke. Selanjutnya, jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Di sini ada contohnya seorang anak kecil makan obat. Dia sedang sakit. Siapa yang bisa memberikan contoh yang lain, Nak? Kota, Bu, untuk nge-zoom. Oke, kuota untuk nge-zoom. Kalau nggak ada kuota nggak bisa ya belajar daring ya. Oke, yang kedua, contoh kebutuhan masa depan. Di sini ada tabungan. Selain tabungan, kira-kira apa lagi, Nak? Asuransi, Bu. Oke, asuransi. Kemudian? Investasi. Bagus. Asuransi, investasi. Kemudian bagian D, jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhannya. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Di sini ada seorang yang sedang olahraga. Kemudian yang kedua, kebutuhan rohani. Di sini ada orang sedang rekreasi. Selain kebutuhan rohani yang rekreasi ini, apalagi, Nak? Bu, termasuk umroh atau naik haji. Iya, benar. Termasuk umroh atau naik haji. Oke. Next. Bagus ya jawabannya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, agama. Yang ketiga, adat istiadat. Yang keempat, peradaban. Yang kelima, pendidikan. Yang keenam, penghasilan. Yang ketujuh, usia. Dan yang kedelapan, pekerjaan. Jadi ada 8 faktor yang mempengaruhi kebutuhan kita, ya. Oke. Berikutnya, alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan juga jasa. Nah, coba perhatikan slide berikut, barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama ada jenis-jenis barang, yaitu berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama barang ekonomi. Kalau barang ekonomi ini barang yang kita dapatkan dengan cara mengorbankan sesuatu, seperti dengan cara membeli. Berarti kita mengeluarkan uang ya. Kemudian barang non-ekonomi, artinya kita bisa memperolehnya dengan cuma-cuma, tanpa membeli. Kemudian kalau barang elit, barang yang kalau misalnya dia berlebihan, akan mengancam kelangsungan hidup. Nah, dari gambar 1 dan gambar 2, siapa yang bisa menunjukkan kira-kira yang mana barang ekonomi dan mana barang non-ekonomi? Kami, Bu. Bu, Cindy, Bu. Cindy, Bu. Iya, silakan Cindy. Jadi Bu, di gambar nomor 2 tuh Bu, itu kan bernapas menggunakan tabung oksigen yang harus dibeli tabungnya. Sementara kalau yang di gambar nomor 1 itu barang non-ekonomi karena dia menghirup udara bebas tanpa membeli. Iya, tepat sekali ya. Oke, jadi yang gambar 1 ini jelas-jelas barang non-ekonomi karena menghirup udara bebas dengan gratis tanpa membayar. Sementara yang nomor 2 dia harus membeli tabung dulu. Nah, sekarang yang nomor 3, siapa yang bisa memberi contoh selain kebanjiran ini? Ini airnya berlebihan menyebabkan kebanjiran. Siapa yang bisa memberikan Juwita, contoh? Bu. Oke, silakan Juwita.
Contoh lain itu kayak kebakaran, Bu. Ya, benar. Jadi kalau berlebihan apinya menyebabkan mengancam kehidupan kita juga ya. Ada lagi yang lain yang mau memberi contoh? Selain kebakaran apa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Angin puting beliung itu termasuk nggak, Bu? Oke, ya benar. Angin puting beliung, ya. Angin itu sebenarnya bisa kita manfaatkan kalau untuk menjemur kain dan lain-lain ya. Tapi kalau sudah berlebihan seperti angin puting beliung, bisa juga rumah kita terbang dibuatnya. Ya, jawabannya bagus-bagus semua. Next. Berdasarkan kepentingan. Oke, berdasarkan kepentingan yang pertama ada barang inferior, barang yang jumlah permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Yang kedua, barang esensial, yaitu barang yang ketersediaannya sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga, Ibu minta Silvi baca dulu yang ketiga, Silvi. Masyarakat bertambah. Yang keempat, barang mewah atau barang yang mahal harganya dan bukan merupakan kebutuhan pokok melainkan untuk kemegahan. Iya, oke, terima kasih Silvi. Oke, bagian C, berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama ada barang pribadi. Di sini ada tabungan, merupakan salah satu contoh untuk barang pribadi. Kalau untuk barang publik, jalan raya merupakan contoh untuk kebutuhan bersama atau untuk umum. Yang bagian D, barang substitusi atau barang yang dapat menggantikan fungsi atau kegunaan. Di sini ada gambar. Di sini ada gambar jagung, sagu, dan beras. Ini merupakan contoh barang substitusi. Kalau misalnya berasnya habis atau tidak ada sama sekali, kita bisa menggantikan kedua barang ini. Ya, kalau di zaman dulu Ibu masa panceklik, padi semua kena penyakit, kami menggantikannya menjadi jagung, tanaman jagung. Jadi satu kampung itu makan jagung, jadi tidak makan beras karena habis semuanya. Oke, yang kedua barang komplementer atau barang yang memiliki fungsi saling melengkapi. Contoh di sini ada gula dan teh, gula dan kopi, ini saling melengkapi ya. Kalau zaman sekarang dibilangnya, kalau yang pacaran, kamu dan aku saling melengkapi, ya kan? Asik. Ini Duta langsung ketawa nih, saya tahu nih. Kemudian gas dan kompor, kemudian ada benang dan jarum. Oke ya. Next, ini berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahannya. Yang pertama, barang mentah. Di sini gambarnya apa barang mentahnya, Nak? Kapas, Bu. Kapas. Barang setengah jadi, ini gambar apa ya? Benang. Ya. Barang jadinya apa, Nak? Baju. Baju. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh selain ini? Saya, Bu. Oke, Saya, Bu. Duta, silahkan Duta. Contoh barang mentahnya kayu. Lalu Ya. setengah jadinya papan. Lalu barang jadinya seperti lemari atau meja, Bu. Bagus. Oke, pintar ya. Oke, itu contohnya. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan bentuk dan sifat. Ada barang tetap dan ada barang bergerak. Oke, lanjut. Berikut barang berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, kegunaan bentuk. Ini tadi seperti yang dijelaskan oleh si Duta. Kayu bisa menjadi kursi. Yang kedua, kegunaan tempat atau place utility. Ini kapal ini dikerjakan di daratan, tapi dia nggak bakalan berfungsi kalau di daratan. Jadi kegunaan tempatnya yaitu di lautan. Ya. Oke, selanjutnya kegunaan waktu atau time utility.
Payung akan berguna jika digunakan pada saat hujan atau panas. Yang bagian D, kegunaan milik atau ownership utility, tanah akan lebih berguna jika digarap oleh petani menjadi sawah untuk menanam padi. Ya. Kemudian berikut ini adalah jasa. Jasa yaitu alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud, tapi bisa dirasakan manfaatnya sebagai alat pemuas kebutuhan. Oke ya. Di sini contohnya ada gambarnya di sini. Mereka inilah yang menyediakan jasa. Oke, ada arsitektur, ada dokter, kemudian ada tukang ojek, dan lain sebagainya. Oke, kita akan melaksanakan atau melakukan kerja kelompok. Ini sudah Ibu bagikan sebanyak 4 kelompok. Silahkan masuk ke breakout Zoom masing-masing. Silahkan nanti di-admit ya. Oke, silahkan perhatikan tugas untuk kelompok 1. Ini kelompok 1, silahkan difotokan dulu tugasnya. Sudah difotokan? Sudah. Nah, di sini kalian disuruh membuat tabel yang berisi barang yang dibutuhkan dengan barang pengganti atau tadi sudah kita pelajari barang substitusi. Ya, silahkan dikerjakan. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, silahkan di chat ya anaknya. Oke? Oke, Bu. Tugas kelompok 2, silahkan dilihat di sini. Ini adalah daftar kebutuhan yang kalian isi hanya ayah, ibu, dan anak. Yang ini nggak usah. Oke? Anak ini yang Ibu maksud itu adalah dirimu sendiri. Ya, silahkan buat apa kebutuhan ayah, apa kebutuhan ibu, dan apa kebutuhanmu. Silahkan difoto dulu, Nak. Difoto dulu, atau dicatat dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanya, boleh ditanyakan melalui chat ya. Ibu rasa ini kalian pasti sudah mengerti nih. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Oke, nah Ibu akan membagikan tugas untuk kelompok 3. Coba perhatikan slide berikut. Tugas kelompok 3 adalah perhatikanlah jenis perusahaan yang ada di daerahmu, di daerah kita ya nak ya. Nah, kira-kira pengolahan perusahaan yang ada di daerah kita ini berdasarkan cara pengerjaan atau prosesnya, kira-kira perusahaan itu menghasilkan apa? Dari barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Oke, silahkan kalian catat atau boleh difoto. Silahkan dikerjakan. Berapa yang ada ya nak ya? Jangan ditambah-tambah. Nanti kalian buat pula yang di luar Provinsi Jambi ini. Yang ada di daerah kita ini aja, Kabupaten Tanjung Barat. Untuk kelompok 4, tugasnya yaitu sama dengan kelompok 1. Silakan isi tabel yang ada di sini. Ini adalah barang-barang substitusi, kira-kira apa isinya. Oke, kelompok 1 dan kelompok 4 sama tugasnya ya nak ya. Silakan cari barang yang dibutuhkan dengan barang penggantinya. Tadi sudah kita pelajari. Silahkan kalian foto atau catat. Nanti kalau ada yang nggak mengerti silahkan tanya di chat ya nak ya. Ya, Bu. Kalian telah mengerjakan tugas kelompok semuanya ya. Waktunya sudah berakhir, tadi Ibu kasih waktu 15 menit. Nah, sekarang Ibu minta kelompok siapa dulu yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya, hasil tugasnya. 1, Bu, kelompok 1. Oke, good. Kelompok 1 silahkan nak. Dibacakan dulu soalnya ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Saya, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan tugas
yang diberikan oleh Ibu. Yang pertama itu barang yang dibutuhkan ada sepatu, barang penggantinya sandal. Nomor 2, barang yang dibutuhkan sofa, barang penggantinya tikar. Yang ketiga, barang yang dibutuhkan motor, barang penggantinya sepeda. Keempat, barang yang dibutuhkan gas LPG, barang penggantinya kayu bakar. Dan yang kelima, bahan yang dibutuhkan kopi, barang penggantinya teh. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Bagus ya. Kira-kira ada yang mau bertanya enggak ke kelompok 1? Sudah mengerti? Jelaskah? Jelas, Bu. Jelas. Jelas ya. Oke. Nah, selanjutnya kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, Bu. Oke, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya melihat dari kelompok 2. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Baiklah, kebutuhan yang dibutuhkan ayah ada motor, cangkul, dan dodos. Kalau kebutuhan ibu ada alat masak, pakaian pesta, alat pembersih rumah. Dan untuk anak itu kebutuhannya perlengkapan sekolah, HP atau laptop, internet atau kuota. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kira-kira kebutuhan yang lain selain yang dibutuhkan oleh ayah, ibu, dan anak? Ayo, adakah? Mungkin ada orang tuanya yang tidak petani, kan? Pasti ayahnya membutuhkan sesuai dengan profesinya. Kelompok yang lain boleh menanggapi, Nak. Kalau pekerjaan ayahnya kantoran, Bu, kalau jauh pakai kendaraan nggak, Bu? Ya, berarti otomatis kebutuhannya adalah kendaraan. Iya, Bu. Nah, boleh mobil, boleh motor. Nah, kalau anaknya bayi, apa yang dibutuhkan bayi? Butuh susu, Bu. Susu. Popok, Bu. Pampers, Bu. Pampers, benar. Oke, silakan yang mau presentasi selanjutnya, Nak. Kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Oke, silahkan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Yang pertama yaitu nama perusahaannya PT TML, barang mentahnya buah sawit, barang setengah jadi CPO, barang jadi minyak goreng. Yang kedua PT WKS, barang mentah kayu akaliptus dan kayu akasia, barang setengah jadi bubur kertas, barang jadi tisu dan kertas. Sekian hasil dari diskusi kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, tadi kelompok 3 menyebutkan 2 nama perusahaan. Tetapi di tempat kita ini banyak nama perusahaan ya. Ada PT Agro, Gudang Garam,
Kira-kira ada lagi tidak perusahaan selain itu? Petrocina, Bu. Petrocina. Itu barang mentahnya apa? Minyak. Ada Bu di sini tapi Minyak bumi, Bu. bukan PT, Minyak dia bumi. usaha rumahan, Bu. Iya, minyak bumi diolah menjadi Minyak mentah. Menjadi iya, gas, benar. Bu. Kemudian nanti jadi gas barang jadinya. Ada juga yang menjadi BBM ya nak ya, minyak bensin gitu, minyak tanah ya kan. Baru ada lagi yang batu bara dan lain-lain. Sebenarnya perusahaan banyak di tempat kita ini, tapi pengolahannya tidak di sini. Mereka mengopernya ke luar daerah kita atau ke luar negara kita. Ya, banyak yang diekspor. Oke. Nah, demikian presentasi kelompok pada hari ini. Semua mengerjakan dengan baik dan jawabannya pun semuanya baik juga. Ibu anggap semuanya mengerjakan dengan sukses. Ibu minta kalian tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah bekerja sama dengan baik. Oke. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu kebutuhan adalah keinginan yang harus kita penuhi. Jika tidak dipenuhi akan mengancam kelangsungan hidup kita. Oke. Nah, untuk tugasnya nanti linknya akan Ibu kirim di WA group. Linknya Ibu kirim di WA group. Tugasmu nanti ada 5 jenis esai. Satu soal itu nilainya sebesar 20. Jadi kalau kamu benar 5 berarti nilaimu 100. Dikumpulkan sebelum jam 8 malam nanti. Iya loh. Oke. Dikumpulkan sebelum jam 8 malam nanti. Jangan sampai telat biar tidak ada pengurangan nilai. Oke. Nah, kemudian untuk materi kita yang akan datang yaitu tentang kelangkaan. Ibu harap semua menjaga kesehatannya agar bisa mengikuti pelajaran yang akan datang. Setelah itu kita akan mengikuti ujian semester ganjil. Oke. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semua yang sudah Ibu jelaskan tadi bisa kalian ingat karena nanti akan keluar juga di ujian. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap fokus. Demikian untuk hari ini. Dan terima kasih Ibu ucapkan ya sudah hadir semua ini. Paling hanya ada 1-2 karena tadi jaringan banyak yang tidak bagus. Oke, Ketua kelas Ibu minta memimpin doa. Belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekian untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Oke. Semangat, Bu. Masa depan yang cerah. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Ibu. If I woke up